내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 back yeah 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya ibu mau bilang minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya anak-anak. Gimana nih lebarannya, seru nggak? Udah pada pulang kampung semua nih, mudik. Apa? Kurang panjang. Emang semuanya kurang ini liburnya? Kurang. Tidak berapa lama? Nggak tahu. Itu meliburkan diri itu namanya ya. Oke, liburannya telah usai. Sekarang waktunya kita belajar kembali ya. Tetap semangat, nggak boleh loyo-loyo. Semangat kan ini masnya? Lumayan. Kok lumayan? Semangat ini kayaknya udah semangat sama semua ini. Wajahnya ada ceria-ceria seperti THR. Ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ilmunya bermanfaat. Berdoa agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Nah, oke. Pada hari ini, sebelumnya ini ibu ingin tanya kepada kalian. Mungkin ini pertanyaannya kalian sudah pernah mendengar, tapi ibu ingin sekali mendengar pendapat dari kalian semua. Kan sudah tahu materinya kan adalah hak dan kewajiban warga negara. Kalau semisal di negara kita ini, di kehidupan kita ini tidak ada yang namanya aturan, jadi kalian tidak memikirkan teman kalian seenaknya saja, apakah hidup kalian itu nyenyak, tentram, terus apa jadinya di dunia ini? Apa menurut kamu? Akan hancur. Hancur. Apalagi? Senang. Senang. Ini jawaban yang berbeda ini. Bisa dijelaskan secara rinci, Mas Galih? Soalnya nggak ada aturan, jadi kita saya tanya sendiri, mau ambil aja. Siapa kuat siapa yang dapat. Ada yang setuju dengan pendapatnya Mas Galih? Tidak. Apa Mbak Marina? Menurut pendapat kamu? Mas Galih jadinya disebutkan nomor 3. Betul ya anak-anak. Jadi apa yang dikatakan kalian semua itu betul. Tadi Mas Galih itu menyebutkan sisi yang negatifnya, tetapi ada teman kalian yang menyempurnakan menjadi sisi positif. Jadi apa yang di dunia ini kalau tidak ada aturan itu akan hancur. Jadi kita tidak boleh memiliki rasa egois. Kita harus memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita ini kan makhluk sosial. Kita pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Mungkin emang kalian bisa hidup tanpa adanya orang lain? Gitu. Oke? Ingat ya anak-anak, orang hebat itu bukan orang yang hanya ingin hanya saja, tapi ada kewajiban yang harus kalian lakukan. Nah, dengan memahami materi kali ini, kalian berarti sudah siap untuk menjadi pelajar yang bijak, bertanggung jawab, dan juga siap untuk membangun kehidupan yang harmoni. Nah, pada kali ini tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian hak dan kewajiban setiap negara dan juga menjelaskan pentingnya keseimbangan serta mengidentifikasi hak dan kewajiban dan juga menganalisis tantangan warga negara dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, nanti model pembelajarannya ini ibu akan menayangkan sebuah video, nanti kalian pahami, terus nanti kita di akhir akan mengerjakan soal dan ada kuis sedikit. Pasti semoga kalian seru ya. Tunggu aja. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Apa ya? Ada yang tahu? Apa itu hak dan apa itu kewajiban sebenarnya? Apa Mas Asmi menurut kamu? Hak yang dikatakan
Asmi. Kalau menurut Mbak Sabrina ini apa? Kalau hak itu dimiliki setiap orang sejak lahir. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh seseorang itu setelah lahir. Masya Allah ya, murid-murid ibu ini habis lebaran kok pandai-pandai semua ya. Benar anak-anak ya, apa yang dikatakan Mas Asmi, apa yang dikatakan oleh Mbak Sabrina. Jadi hak itu adalah sesuatu atau yang harus kita dapatkan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Dan jika tidak diberikan secara semestinya, itu dapat dituntut. Kalau menurut Prof. Dr. Martonegoro, hak itu adalah kuasa untuk menerima sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu, yang dimana berkaitan dengan konsekuensi dari kewajiban yang dilaksanakan, yang merupakan bagian dari fitrah setiap manusia. Nah, kalau kewajiban, apa yang dikatakan Mbak Sabrina itu betul. Kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat ataupun negara. Nah, jadi kewajiban ini perlu kita lakukan karena memiliki peran, tugas, dan juga aturan yang harus kita patuhi agar kehidupan kita ini seimbang. Mohon maaf ya anak sebelumnya. Ini ibu lagi sariawan sebelah sini. Sakit sekali anak-anak kalau dibuat bicara seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ibu tahan ya. Demi kalian semua bisa menerima ilmu. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh dari sariawan. Terima kasih dari saya. Oke, ibu lanjut. Tadi kewajiban ya, yang dimana itu berkaitan dengan peran, tugas, dan juga aturan yang harus kita patuhi. Nah, kalau menurut Prof. Dr. Martonegoro, kewajiban itu adalah beban yang harus dipenuhi dalam berdasarkan kedudukan sosial dan juga hukum seseorang. Nah, kewajiban ini berkaitan dengan bersifat mengikat dan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan menimbulkan sanksi moral, sanksi sosial, dan juga sanksi hukum. Nah, jadi kewajiban ini perlu dilakukan karena ini menentukan hak pada setiap individu. Nah, kalau sudah paham kan apa itu hak, apa itu kewajiban? Nah, dengan begitu ibu ingin nih kalian menyebutkan hak apa sih yang kalian dapatkan saat melakukan kewajiban selama kalian hidup ini. Terserah mau di lingkungan masyarakat, sekolah, di keluarga. Nah, dengan kalian bisa menyebutkan tersebut berarti kalian sudah paham apa itu hak dan apa itu kewajiban. Bisa dimulai dari Mbak Maya. Oke, apa menurut? Kita sebagai anak-anak ini kan mendapat hak untuk mendapat pendidikan yang layak, dan sebagai kewajibannya kita harus belajar dengan rajin, tidak malas-malas, mengerjakan tugas dan lain-lain. Betul. Ya. Hak aja sama kewajiban. Nah, jadi apa yang sudah kamu dapatkan dan kewajiban apa yang kamu lakukan? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kewajiban saya ya belajar dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu. Oke, itu sama ya sama Mbak Marina. Kau Mas Galih apa? Kalau di masyarakat itu untuk hidup, kewajiban kita itu menghargai hak itu. Betul. Dana? Di rumah mendapatkan Oh, kasih sayang orang tua. Ini keluarga semua. pasangan dulu. kewajibannya ya kita membantu. Nah, betul. Mbak Raya? Di rumah itu makan dan tempat tinggal yang layak, mendapat kewajibannya
di rumah gitu kan? Iya. Aku juga boleh bantah sama orang Iya, tua. 50%. Oh, 50-50 ya? Coba kamu enggak, Sabrina? Sebagai murid kita kan mendapatkan fasilitas sekolah, jadi kewajiban kita harus menjaga fasilitas yang sudah kita dapatkan. Betul. Maksud ya. Dapat duit pun makanya lu. Kalau kita kewajibannya? Wajibannya kalau kita kerja. Nah, betul. Udah pengen kerja? Udah kerja? Wah ini contoh yang baik ini. Pendidikan sama kebutuhan ini apa itu seimbang? Tahu Mbak Najwa? Kayaknya dari lingkungan sekolah mendapatkan pelapannya sama dari guru dari pendidikan. Kewajibannya anak menjalankan sekolah. Oke, Mbak Dinda? Selanjutnya itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan sekolah seperti ekstrakurikuler. Kewajibannya itu untuk menghormati guru dan juga teman juga menjaga kebersihan. Mbak Nailu? Ya. Kewajiban itu harus menghormati orang tua. Kalau kita dapatkan saya kan kita harus itu dulu apa menghormati dulu kan itu. Ya benar-benar. Kalau kita mau mendapatkan kasih sayang dari orang lain, kita juga harus menghormati orang lain ya. Jangan mau kasih sayang aja. Mbak begitu ya. Sama kayak Mbak ini Raya tadi ya. Kamu? Mendapatkan kewajiban. Oh, kalau kamu? Kewajibannya kan kita kan sekolah, Ya. wajib, terus menghargai orang tua. Seperti ini, kamu kan rajin banget ini, banyak banget ini berarti tabungannya aja. Habis dapat hari. Dapat THR juga? Udah dibuat apa? Cek on Shopee? Oh, cek on TikTok. Anak zaman sekarang ya anak-anak, ada uang dikit aja udah cek on. Sama anak pada dua. Oh, nonton? Itu bagus filmnya? Filmnya bagus? Oh ya udah nanti itu, tapi tak lihat ya. Coba apa Mas Dimas? Ini sebagai warga negara pertama kewajiban itu membayar pajak dan haknya itu mendapatkan layanan kesehatan. Nah, betul, ini sudah di lingkungan itu ya, masyarakat. Terus kamu masa sini? Sebagai mahasiswa wajibannya itu BKT. Haknya mendapatkan dari KS. Nah, ya itu nanti ya kalau sudah kuliah ya. Ya. Begitu. Masya Allah. Ini sudah anak-anak ibu ini sudah pemikirannya sudah luas-luas ya. Kalian sudah paham bisa menyebutkan hak dan kewajiban ada di lingkungan sekolah, masyarakat, warga. Masya Allah sekali. Selanjutnya adalah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, ibu ingin tanya nih, sebagai warga negara, haruskah kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang? Boleh tidak kita melakukan kita apa itu meminta hak kita tapi kita tidak melakukan kewajiban, dan kita melakukan kewajiban tapi kita tidak mendapatkan hak kita? Boleh nggak seperti itu? Kenapa? Itu kata Mbak Marina tadi, egonya besar itu. Betul. Ada yang pendapat lain? Ya itu kalau misalnya minta hak tapi nggak ada kewajibannya itu ya bagus. Tapi kalau menjadi kewajiban tapi nggak minta hak jadi kacau dulu. Tuh, tapi kalau di keadaan sekarang banyak nggak orang lain seperti itu? Contohnya di mana? Di Facebook pakai pajak. Emang ya, Mas juga kerja? Oh, bohong nih Mas Surya. Oh iya, masih ada asli masa disuruh bayar pajak sama bapak? Gimana harus bayar pajak gitu? Iya. Nggak dibuat bayar pajak, dibuat beli jajan. Oh main PS. Ya betul ya anak-anak. Jadi hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena itu penting dalam kehidupan sebagai warga negara. Keduanya itu harus berjalan secara seimbang. Supaya apa? Supaya terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi Ibu sudah katakan kalau keseimbangan itu penting. Karena dalam pelaksanaan kewajiban itu membantu terwujudnya sebuah hak. Nah, kalau tidak ada kewajiban kan tidak ada hak, ya kan? Nah,
Dengan begitu, kalian tuh jangan menjadi orang yang hanya melihat tanpa melakukan kewajiban. Semua orang tuh harus sadar, bukan semua orang aja. Saya, kalian semua harus menanamkan sikap kesadaran, kepekaan terhadap pelaksanaan hak. Apa? Berarti tidak jadi Bu. Apa mau tanya aja? Apa? Enggak apa-apa. Katanya jadi tak peka Bu. Kamu tidak peka dalam hal apa itu? Bukan saya Bu. Pacarnya Resti pacar. Waduh, waduh. Tidak Bu, tidak boleh ya Bu, saya masih generasi sekarang ini udah mulai pacaran semua ya. Iya Bu. Dari bayi lahir baru punya pacar. Itu jangan disuruh ya anak-anak, itu udah mulai harus fokus sekolah dulu. Oke. Ibunya sudah punya pacar nih. Nah, ini pertanyaannya Baru bersih sekarang ini. mengajak ibu itu. Janganlah tanya seperti itu ya. Nah, ini di sini kan ada keseimbangan. Nah, sebenarnya itu ada norma. Mematuhi norma agama, sosial, dan hukum sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, jadi kalau kita melakukan kewajiban itu harus yang ikhlas, jangan mendubel, jangan nesu, jangan gemeng. Tahu apa itu nesu? Marah-marah. Nanti kalian disuruh, Anda beli ini Bu, gula, bentar Bu, ngerjain tugas, sebentar Ibu mau masak. Pas disuruh, ini Bu, dulu aku Pasti ibunya jauh gini. padahal dia ngerjain tugas, tapi apa? Scroll TikTok. Waduh dibongkar. Itu nggak ada di rumah. Ya. Oh, enggak. Harus ada hak ilmu. Dapat uang kembalian. Ya itu dulu Ibu juga gitu sih. Berarti kisahnya ibu sendiri tuh. Iya. Inspiratif. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara dalam pasal 27, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi negara itu harus membantu warganya untuk bekerja. Supaya apa? Supaya bisa menghidupi kehidupannya menjadi layak dengan cara membuka lapangan pekerjaan, melakukan pelatihan pekerjaan, seperti itu. Selanjutnya pasal 28A, hak untuk hidup. Ini adalah hak yang paling dasar. Jadi negara harus menjamin warganya supaya aman dan bebas dari kekerasan, dan harus memberikan akses kesehatan dan juga pangan. Nah, yang terakhir ini adalah pasal 31, hak atas pendidikan. Nah, jadi negara itu wajib memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata. Tapi apakah sudah merata pendidikan di negara kita ini? Cuma kota-kota saja, hanya apa? Desa-desa yang terpencil itu tidak kelihatan. Pemerintah itu bullshit gak sih anak-anak? Iya Bu. Menurut kalian, ya apa enggak? Tidak Bu. Tidak. Ya, Anda sangat adil. Ini tak adil. Adil. Iya. Adil karena di video Bu. Ya anak-anak ya, jadi negara itu harus memberikan warganya itu apa itu pendidikan yang merata dan berkualitas. Karena kenapa? Karena kalau generasi mudanya ini diberikan pendidikan yang berkualitas, wawasan yang luas, pasti kan juga akan berkontribusi pada negara kita. Yang nantinya akan memajukan negara kita. Siapa lagi kalau bukan kalian? Kalian siap kan untuk memajukan negara ini? Siap. Nah, Dorong biar maju. betul, didorong dengan pendidikan dan wawasan yang luas. Nah, terus selanjutnya adalah kewajiban warga negara dalam pasal 27,
setiap warga negara wajib menaati hukum. Nah, di negara kita ini adalah negara hukum, jadi terdapat aturan yang harus kita patuhi. Dan yang terakhir adalah pasal 30, kewajiban bela negara. Nah, setiap warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan negara kita. Nah, walaupun negara kita sudah ada aparat keamanan, itu kita harus tetap ikut serta dalam menjaga negara kita. Dengan cara apa tuh? Ikut perang. Tidak harus dengan cara ikut perang. Tapi kalau ikut perang nggak apa-apa, anak-anak. Pengen ikut perang, sepakat. Dapat kita komentar dengan orang Malaysia dengan negara nggak? Orang Malaysia itu yang apa itu? Iya, pemberontak mereka. Padahal itu kan dari mana anak-anak? Dari mana? Ya itulah, orang negara seperti itu jangan dicontoh ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah tantangan pemenuhan dan kewajiban warga negara. Nah, pasti ada tantangannya anak-anak. Yang pertama adalah masalah sosial. Dalam masalah sosial itu timbul tindakan kekerasan di masyarakat dan pelanggaran hukum. Tindakan seperti ini yang merugikan orang lain. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mencuri, kriminal, memperkosa, seperti itu. Padahal mereka seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk menaati aturan yang ada. Tetapi mereka tidak sadar akan itu. Dokter yang viral itu. Nah, itu dokter universitas mana? Nah, Unpad itu kecil sekali ya anak-anak. Seorang dosen yang seharusnya itu menjadi apa itu motivasi untuk apa itu mahasiswanya kan malah berbuat seperti itu. Itu dokter kan ya? Dia membius siapa? Pasien. Terus diperkosa ya. Astagfirullahaladzim. Anak-anak semoga kalian dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Amin. Kalian kalau sudah sukses nanti harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian janjikan pada diri kalian sendiri. Oke? Bagus. Dan yang kedua itu ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan norma sosial. Nah, ini pelanggaran yang sering terjadi, bahkan anak-anak sudah bisa naik motor semua ini. Kalau Naik bisa Naik bisa mengendarai. Biasanya kan anak-anak kecil tuh kelas SD aja ya, anak-anak di desa ibu itu naik vario. Kalau vario itu kan besar ya anak-anak ya. Anak kecil segini loh bisa naik. Ibu sampai kaget, astagfirullahaladzim. Ini orang tuanya gimana? Ya nggak apa-apa, tapi kan namanya juga kan apa itu keselamatan ya anak-anak. Apalagi dia bisa naik, tapi kalau melawan gimana? Mungkin dia nggak apa-apa, tapi kalau bisa merugikan orang lain, nggak bahaya tak itu? Bahaya. Nah, biasanya ini kan menerobos lalu lintas, tidak pakai helm. Kok kamu nggak pakai helm? Itu kan cuma di situ. Ya kamu nggak tahu kalau di situ kita ada apa-apa. Sudah pakai helm tapi nggak diklik ininya. Siapa yang sering seperti itu? Nah itu zamannya anak-anak. Kalau itu sudah bagus pakai helm tapi lupa di ini diklik ininya. Kalau sama perlawanan ada. Itu naik motornya itu kenceng banget itu. Itu modusnya Dimas tuh. Dan diklik sama korban. Oh, Dimas. Ya. Dimas yang Apalagi yang cantik ya Mas. Dan yang terakhir adalah kondisi digital. Bagaimana menimbulkan kebebasan berekspresi di media sosial yang sering menimbulkan konflik. Nah, di media sosial itu kita kan bebas berekspresi. Kita terserah mau bikin apa atau apa. Tapi kita harus bijak menggunakannya. Sekarang ini anak-anak kecil ini sudah dipegangi HP kan? Ya. Mereka itu bahkan bisa main TikTok, bisa punya akun Instagram. Bahkan ibu menemukan TikTok yang dipegang bocil itu followersnya tuh banyak anak-anak. Mereka itu iya. Itu kok bisa gitu loh. Padahal waktu itu ibu di umur itu
itu anak-anak. Namanya HP, mau minta HP aja dimarahin. Masa HP nanti? Ya udah main sama teman-teman. Sekarang kok bisa tiktokan, velocity. Ini ada yang suka bikin gini-gini. Ayo, Surya Bu. Ya, nanti habis kelas kita bikinnya. Nah, jadi kalian harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Sebelum berkomentar, pikir dahulu. Ini tuh apa yang aku omongkan atau apa yang aku ketik tuh pantas gak di-upload. Nanti jangan sampai menimbulkan perkara. Sekarang kan banyak yang dilaporkan viral-viral itu. Terus topengnya siapa? Anak-anak kecil kebanyakan, remaja juga. Jadi kalian harus bijak dalam bermedia sosial. Nah, oke. Selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan TTS. Membuat kelompok ya 4 atau 3 orang. Cepat sekarang. Nah, sudah. Ini berapa ini? 3. Nih, sini toh, anak-anak juga di sini. Jangan gambar nanti. Berdua atau bertiga? Bertiga ya? Maju toh. Nanti transfusinya gimana? Ibu kita kelompok berapa? Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke? Oke. Bisa dikerjakan sekarang ya anak-anak ya? Waktunya 5 menit. Ada apa ini? Sekali kayaknya. Jawabannya bocor Bu. Bisa langsung dikerjakan ya anak-anak. Ini juga ada di AI ya anak-anak. Ini ibu bikin khusus untuk kalian. Ini malah Bu ini makan gimana? Ya, ayo. Dari instruksi ya sama temennya. Ya. Nah, oke anak-anak. Jadi ini nanti kan kalian mengerjakan soal. Nah, nanti ada beberapa soal yang akan ibu bacakan. Nah, setiap kelompok itu harus cepet-cepetan angkat tangan dan menjawab. Nanti kalau bisa menjawab dengan benar, ibu akan kasih hadiah. Oke? Oke anak-anak ya, sudah. Ini ibu bacakan soalnya random ya. Jadi kalian harus menjawab. Jika kalian tidak bisa menjawab, ibu akan lempar di kelompok lainnya. Harus cepet-cepetan menjawab ya. Siap? Siap. Jika seorang melanggar aturan, maka akan terjadi kekacauan. Nah, betul. Kelompok 1 mendapatkan hadiah. Bisa diambil, terserah mau yang mana. Satu-satu ya, nanti temannya. Terima kasih Bu. Tidak ada hadiah. Bu nggak salah. Oh, juga kaca. Sudah. Bukan kekacauan. Bu, bukan kekacauan, Bu. Apa sih ini boleh hadiah ya kan? Betul anak-anak, jawabannya di sini. Ada. Mohon sabar. Oke, ada soal-soalnya lagi, oke? Ada soal-soalnya lagi.
peraturan tertinggi di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Betul sekali kelompok ini. Apa? Benar sekali. Mendapatkan hadiah. Bu, bukan RUU ya, Bu? Bukan Mas Galih. Ini UUM, Undang-Undang Republik. Anak-anak saya suka yang Oke. Oke, boleh. Ini soal terakhir ya? Ya. Terakhir. Ya. Ayo. Nomor 7. Nomor 7, Bu. Ini ruas ini malah ini. Bu, ini jawaban kalian benar ini. Coba nomor 7, Bu. Coba. Gak bisa, ini bonusnya random ya. Ayo. Makanya nih, kalian baca dulu, oke? Akibat seseorang yang menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Egois. Salah. Kalau kamu. Ketimpangan. Nah, betul Mas Galih. Ini jawabannya ketimpangan, tapi betul. Bisa dibikin mungkin jajannya? Dua, boleh dua. Ini dah. Oh ini. Sama madanya boleh bosangan dong. Udah, Bu. Ini Satu. Ini kok. Oh ya, ini seperti itu ya. Ya, boleh. Yang mana yang pedes? Tiga Bu, 4 Bu. Ini mau yang mana? Ini lah. Sudah. Oh ya udah ini. Oh ini jadi pedes ya anak-anak. Oke, seru sekali ya. Terima kasih. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang berkaitan. Dua hal yang berkaitan yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Juga terdapat undang-undang dasar negara Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan juga terdapat tata lain dalam pemenuhannya. Nah, kita sebagai warga negara harus memiliki kesadaran dan partisipasi aktif untuk mencapai keadilan sosial. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dan jeda-jeda saat ngomong karena Ibu sedang sariawan. Tapi pembelajaran hari ini sangat seru ya anak. Hari ini tidak ada tugas karena itu sudah seru. Mungkin pembelajaran selanjutnya nanti Ibu akan membuat game yang lebih seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.